Pemirsa, kalau Anda lihat di belakang saya, itu adalah Menara Pagoda Pancoran di Chinatown, Pantai Indah Kapuk. Di sini, sesuai dengan sebutan Chinatown atau pecinan, merupakan wilayah yang mayoritas dihuni oleh etnis Tionghoa. Tapi sebenarnya, selain di Jakarta, pecinan atau Chinatown juga bisa dijumpai di berbagai kota lain di Indonesia. Mungkin Anda juga bertanya-tanya, kenapa Chinatown ada di banyak tempat di berbagai kota? Saya Endro dari Barata Online City Loving and Living. Inilah sejarah Chinatown di Indonesia. Pecinan atau Chinatown menurut Wikipedia adalah sebuah kota atau kawasan di luar Tiongkok yang mayoritas penghuninya adalah etnis Tionghoa. Mereka merantau di seluruh penjuru dunia, kemudian menetap di wilayah tersebut. Sesuai namanya, wilayah pecinan kental akan budaya Tiongkok, mulai dari dominasi warna merah pada setiap bangunan, tempat ibadah yang berupa kelenteng ataupun pagoda, hingga aksesoris, dan pastinya kuliner khas Tiongkok. Kawasan ini semakin semarak saat perayaan hari besar warga keturunan Tionghoa seperti Tahun Baru Imlek. Pecinan hampir ditemukan di setiap sudut kota besar di Indonesia, bahkan di dunia. Sebagian menjadi sangat terkenal dan menjadi destinasi pariwisata seperti Petak Sembilan di Jakarta, Semawis di Semarang, Ketandan di Jogja, Jalan Kelenteng di Bandung, dan yang sedang hits, Chinatown Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Penyebaran etnis Tionghoa memang sangat luas, hampir ke seluruh dunia. Hal ini dikarenakan mereka memang memiliki kegemaran untuk merantau, untuk mencari penghidupan yang layak melalui cara berdagang. Bangsa Tiongkok sudah datang ke Indonesia sejak abad ke-7, mulai menetap pada abad ke-11, dan mulai menyebar ke seluruh Indonesia di abad ke-14. Awalnya Indonesia bukanlah tujuan utama, namun lokasi negara ini yang berada di jalur perdagangan internasional membuat banyak kapal dagang dari Tiongkok singgah di pesisir Nusantara. Sebagian perantau Tiongkok mulanya tinggal di pesisir Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau. Namun sejak abad ke-14, aktivitas dagang mendorong etnis Tionghoa berpindah ke berbagai wilayah di Nusantara. Orang Tionghoa yang hijrah ke Asia Tenggara terbagi dalam beberapa kelompok, khususnya di Indonesia setidaknya ada 2 kelompok besar. Para imigran Tionghoa yang sengaja datang ke Nusantara yang saat itu bernama Hindia Belanda bermula dari abad ke-16 sampai kira-kira pertengahan abad ke-19. Kelompok pertama berasal dari suku bangsa Hokkien. Mereka berasal dari Fujian yang letaknya di daerah Tenggara Selatan Tiongkok. Di Nusantara, orang Hokkien banyak yang tinggal di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan pantai barat Sumatera. Orang Hokkien umumnya memang dikenal ahli dalam berdagang. Kelompok imigran Tionghoa yang lainnya adalah etnis Hakka. Walaupun mereka suku bangsa Tiongkok yang paling banyak merantau ke seberang lautan, nyatanya mereka bukanlah suku bangsa maritim seperti nenek moyang bangsa Indonesia. Orang-orang Hakka inilah yang kemudian menjadi komunitas Tionghoa paling banyak di Jawa Barat. Mereka umumnya ahli di bidang kerajinan kayu dan perhiasan emas. Pada mulanya, masyarakat Tionghoa yang menetap di Indonesia hidup membaur bersama dengan masyarakat pribumi. Sejarawan Ong Hok Ham dalam tulisan berjudul Terbentuknya Kapitalisme di Kalangan Peranakan Tionghoa di Jawa yang dimuat di majalah Tempo edisi 13 Februari 1978 menjelaskan bahwa para pedagang Tionghoa diberi kewenangan mengumpulkan pajak dari komunitasnya sendiri. Mereka juga diizinkan memonopoli garam, membuka usaha pegadaian, hingga perdagangan candu. Kedudukan ini secara tidak langsung menempatkan etnis Tionghoa sebagai kepanjangan tangan dan perantara ekonomi
bagi pemerintah Hindia Belanda dan pribumi. Kondisi ini semakin membuat kalangan pedagang Tionghoa sangat bergantung kepada kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Kondisi menjadi semakin dilematis. Ketergantungan orang Tionghoa di bidang perdagangan sejatinya terjadi karena mereka dilarang memiliki lahan pertanian atau menjadi pegawai pemerintah. Bagi mereka, tidak ada pilihan lain selain berdagang. Buku karya Heather Sutherland berjudul Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi menjelaskan sulitnya kesempatan etnis Tionghoa masuk ke dalam pemerintahan Hindia Belanda karena saat itu pegawai pemerintah hanya diisi orang Eropa. Dan bagi pribumi, hanya segelintir dari kalangan bangsawan dan ningrat yang bisa menempati posisi tersebut. Di Batavia pada tanggal 11 November 1740, Gubernur Jenderal Falkenir memerintahkan semua etnis Tionghoa untuk tinggal di luar tembok Batavia. Orang-orang Tionghoa diisolasi dalam satu kampung di daerah Glodok yang sekarang dikenal sebagai Petak Sembilan. Aturan VOC ini mengharuskan orang Tionghoa tinggal di kampung itu, sehingga terpisah dari orang pribumi. Aturan yang sama juga diberlakukan di wilayah hukum VOC di seluruh Nusantara. Inilah yang akhirnya membentuk kampung-kampung pecinan di Indonesia. Mereka hidup secara eksklusif, menjadi terisolir dari komunitas pribumi di sekitarnya. Kondisi ini berlangsung terus-menerus, bahkan meskipun kolonialisme sudah berakhir. Masyarakat Tionghoa yang tinggal bersama kelompoknya itu membuat rasa kebersamaan mereka meningkat. Misalnya mereka bergotong royong membuat kelenteng atau vihara untuk tempat beribadah. Kebijakan VOC ini juga membuat solidaritas antar orang Tionghoa terjalin semakin erat dan semakin dipererat lagi dengan ikatan perkawinan dan modal bisnis yang dikumpulkan bersama. Ciri khas pecinan adalah terletak di dekat pasar atau pelabuhan, karena mayoritas orang Tionghoa bekerja sebagai pedagang. Itulah sebabnya, di mata orang pribumi, mereka dikenal sebagai kapitalis dan pedagang yang handal. Ini sangat beralasan, mengingat sebelum meninggalkan Indonesia, VOC sempat melarang orang Tionghoa untuk bertani, maka mereka akhirnya fokus pada bisnis atau perdagangan. Namun secara ekonomi, aktivitas mereka di luar pecinan sebenarnya juga tidak terlalu leluasa. Ditambah lagi, pemerintah kolonial Belanda menetapkan peraturan yang membatasi gerak-gerik komunitas Tionghoa. Misalnya di Jawa Barat, berdasarkan ketetapan Gubernur Jenderal tertanggal 6 Juli 1820 nomor 23, dituliskan bahwa orang-orang Tionghoa yang belum mendapat izin resmi dalam daerah hukum Karesidenan Priangan harus menghentikan usahanya. Selain itu, jumlah gerobak yang digunakan untuk berdagang juga dibatasi. Kini sudah berabad-abad etnis Tionghoa hidup dan tinggal di Indonesia. Cara hidup mereka pun menganut cara hidup orang Indonesia, bukan lagi Tiongkok. Sangat berlebihan dan diskriminatif jika mereka tidak dianggap sebagai bagian dari Indonesia. Meskipun berbeda dalam warna kulit dan budaya, etnis Tionghoa memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pribumi lainnya. Di berbagai daerah, etnis Tionghoa juga hidup bercampur dengan masyarakat setempat dan menciptakan akulturasi budaya baru. Bahkan banyak di antara mereka ada yang menikah dengan pribumi dan menghasilkan keturunan yang disebut dengan Tionghoa peranakan. Menurut pengamat kebudayaan Tionghoa, Johannes Herlianto, pecinan yang terbentuk karena kebijakan pada masa kolonial membuat mereka berkumpul dan tetap mempertahankan budayanya. Yohanes menyebutkan, masyarakat Tionghoa menganut prinsip kuangsi, yang berarti harus menjaga hubungan baik satu sama lain, terutama keluarga. Dan prinsip ini juga yang membuat pecinan atau Chinatown tetap eksis. Ada banyak faktor yang membuat pecinan tetap bertahan sejak dahulu kala sampai sekarang.
mulai dari lingkungan, sejarah, desain arsitektur, dan juga konstruksi sosial yang menawarkan keragaman budaya hingga kuliner yang sekaligus menjadi daya tarik bagi siapapun yang berkunjung datang ke Chinatown. Kini, pecinan atau Chinatown masih terus eksis di banyak negara. Bukan cuma di benua Asia, tapi juga di Amerika sampai dengan benua Eropa. Nah, pemirsa, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Saya Endro dari Barata Online City Loving and Living. Jangan pernah melupakan sejarah.